Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udhwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkan ke hadapan kita semua. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, salah satu di antara gelar yang disematkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul juga mendapatkan satu gelar dengan sebutan Abul Yatim atau Abul Yatama, yakni ayahnya anak yatim atau ayahnya anak-anak yatim. Gelar ini disematkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain disebabkan karena kecintaan dan kasih sayangnya Rasulullah kepada anak-anak yatim. Dalam hidup dan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang sangat mempedulikan nasib dari anak-anak yatim ini. Oleh sebab itu kita sebagai umatnya sudah tentu mesti berusaha bisa meniru apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal mencintai dan menyayangi terhadap anak-anak yatim. Karena ketahuilah sesungguhnya menyantuni terhadap anak yatim dengan penuh cinta dan kasih sayang terhadap mereka ternyata memiliki sejumlah fadilah dan keutamaan di dalam ajaran agama Islam ini. Apa sesungguhnya keutamaan yang akan kita peroleh? Fadilah apa yang kita dapatkan kalau kita menjadi sosok orang yang gemar menyantuni terhadap anak-anak yatim ini? Yang pertama, menyantuni anak yatim adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sesudah perintah untuk mempedulikan kepada keluarga kerabat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin." Dan sembahlah Allah dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Maka ayat ini menjadi dalil bagi kita betapa menyantuni terhadap anak yatim ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala
Sesudah Allah memerintahkan kita hanya beribadah menyembah kepada Allah, kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik terhadap keluarga dan kerabat. Setelah berbuat baik kepada keluarga dan kerabat, Allah perintahkan kepada kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ini maknanya. Kalau kita bertanya, kalau kita sudah berbuat baik kepada kedua orang tua, sesudah kita berbuat baik dengan keluarga, sesudah kita berbuat baik kepada kerabat, kepada siapa Allah perintahkan kita berbuat baik? Sebelum diperintahkan berbuat baik kepada yang lain, setelah kita berbuat baik kepada keluarga, kita diamanahkan oleh Allah berbuat baik kepada anak-anak yatim. Maka tidak boleh kita anggap remeh perintah Allah Ta'ala ini. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk senantiasa berbuat baik kepada anak yatim dengan mencintai mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka, dan menyantuni kepada mereka semua. Karena ketika itu kita lakukan, berarti kita telah menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyantuni kepada anak yatim akan membebaskan diri kita dari tuduhan sebagai pendusta-pendusta agama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wa la yahuddu ala tu'amil miskin." Tahukah kalian siapakah pendusta-pendusta agama itu? Yakni orang yang tak mau peduli kepada anak yatim dan tidak mau berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Maka ayat ini menunjukkan kehadapan kita. Sehebat apapun sholatnya, sehebat apapun zikir baca Qur'annya, sehebat apapun haji umrahnya, tapi pada saat dia tak mau peduli kepada anak yatim, hakikatnya di mata Allah, kita masih dianggap sebagai pendusta-pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu, kecintaan kita kepada anak yatim, kasih sayang kita kepada anak yatim, kepedulian kita kepada anak yatim adalah satu bentuk amalan yang bisa menjadikan kita terbebas dari tuduhan sebagai pendusta-pendusta agama. Oleh sebab itu, kalau kita ingin terbebas dari tuduhan pendusta agama, maka jadilah pribadi yang senantiasa berkomitmen untuk mencintai anak yatim, menyayangi anak yatim, peduli kepada anak yatim, menyantuni anak yatim. Kemudian yang ketiga, bahwasanya menyantuni kepada anak yatim itu akan bisa melembutkan hati dan juga bisa menjadi sarana untuk dikabulkannya hajat kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan bahwa dirinya dalam keadaan keras hatinya. Orang yang keras hatinya itu adalah orang yang hatinya sulit untuk diajak beramal ibadah. Orang yang keras hatinya itu orang yang sulit diajak untuk melakukan kebaikan. Orang yang keras hatinya itu orang yang sulit untuk menerima nasihat kebenaran. Ya. Kalau hati kita sudah mulai sulit untuk diajak kebaikan, hati kita tidak mau diajak untuk amal ibadah, tidak mau mendengar nasihat kebenaran dan kebaikan, maka ingat, tanda-tanda hati itu sudah keras. Ketika hati itu keras, ya, maka laki-laki ini mengadu kepada Rasulullah tentang perihal kerasnya hatinya. Lalu kemudian baginda Rasulullah menimpali pertanyaan laki-laki ini.
atuhibbu antulina qalbuk wa tudraku hajatuk. Apakah engkau ingin dilembutkan hatimu dan ingin dikabulkan hajatmu? Maka kemudian laki-laki ini menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah kepada laki-laki ini, apa yang diperintahkan? Irhamil yahtim, wamsah ra'sahu, wa'at'imhu min tu'amik. Kasih sayangilah anak yatim, usaplah rambutnya, dan berikanlah makanan kepadanya dari makananmu. Kalau itu kau lakukan, yalin qalbuk wa tudru hajatuk. Maka niscaya akan lembut hatimu dan akan dikabulkan hajat keinginanmu. Maknanya, kalau hari ini kita, mohon maaf, mungkin sedang dalam posisi hati kita seperti itu. Diajak kebenaran, sulit. Diajak amal ibadah, berat. Diberikan nasihat, kebenaran, kebaikan, tak mau dengar. Ingat, tanda-tanda hati kita sedang dalam keadaan keras. Bagaimana biar hati ini menjadi lembut? Menjadi mudah diajak untuk kebaikan. Menjadi ringan ketika diajak untuk beramal ibadah. Menjadi orang yang senantiasa mau menerima nasihat kebaikan. Menjadi orang yang senantiasa peduli ketika mendapatkan nasihat kebenaran. Maka cara yang diajarkan oleh Rasulullah adalah menyantuni anak yatim ini. Secara teori, kenapa orang dengan melihat anak yatim lalu peduli menyantuni mereka menjadikan hati kita lembut? Maka ketika melihat anak yatim kita terbayang bagaimana mereka ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Bagaimana dia menjadikan keadaan yang dialami dalam posisi seperti itu. Tentu kita akan merasakan kita lebih baik keadaannya dibandingkan mereka itu. Maka ketika muncul seperti itu, bisa jadi menyebabkan hati kita akan lembut. Dan di sisi lain, bukan hanya lembut hati kita. Di sisi lain, hajat-hajat yang menjadi keinginan kita bisa jadi akan diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, disebabkan karena kita menyantuni anak yatim ini. Oleh sebab itu, siapa orang yang hatinya ingin dilembutkan oleh Allah, hajatnya ingin diijabah oleh Allah, cita-citanya ingin dikabulkan oleh Allah, salah satu di antara ibadah, amal yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyantuni kepada anak yatim. Bagaimana caranya? Kita punya rasa kasih sayang dengannya, ketika bertemu usap rambutnya, berikan makanan dari makanan kita. Maknanya, mengusap rambut tanda kasih sayang. Dan ketika memberikan santunan, memberikan bantuan, bukan sesuatu yang sifatnya sisa. Maka Rasul mengatakan, berikanlah makanan kepadanya dari makananmu. Bukan makanan yang kita sudah tidak suka, baru kita kasihkan kepada mereka. Bukan sesuatu yang kita sudah nggak mau, lalu baru kita bagi kepada mereka. Tapi, sebagaimana apa yang kita nikmati, bagikan kepadanya. Itu akan menyebabkan lembut hati kita, diijabah hajat kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, orang yang menyantuni anak yatim, kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul menjelaskan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti kedua ini kelak di surga. Rasulullah memberikan isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya, menunjukkan dekatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang menyantuni anak yatim ini. Tentu kita sebagai umatnya ingin sekali menjadi orang yang kelak di surga Allah Ta'ala, dekat
dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau barangkali mengandalkan amal-amal kita yang lain, sulit, tidak mudah. Tapi salah satu di antara cara yang diberikan oleh Rasulullah biar kita kelak dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kembali ke hadapan Allah. Maka kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah di surga, salah satu jalan yang diajarkan Rasulullah adalah menjadi orang yang peduli untuk menyantuni anak-anak yatim. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menjadi orang yang senantiasa mencintai anak yatim, memberikan kasih sayang kita kepada anak yatim, peduli kepada anak-anak yatim, dan juga menjadi orang yang senantiasa sebisa mungkin sebagian rezeki kita arahkan untuk menyantuni anak-anak yatim. Terlebih di bulan suci Ramadan seperti saat sekarang ini. Terlebih di situasi ada wabah COVID-19 ini. Bisa jadi tempat-tempat di mana tinggal anak-anak yatim sedang kekurangan kesempatan yang sangat baik kita untuk peduli kepada mereka semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini